Natur sistem para sahabatku, kita kembali ke teknik merawat sente, tumbuhan sente Japanese sente yang asli seperti ini, untuk mengeluarkan tunas cabang jadi sente bercabang. Kita kembali ke rawatan awal, kawan. Untuk menjadikan sente bercabang itu waktunya sangat lama. Sudah beberapa bulan atau tahun kita juga berhasil menumbuhkan calon tunas-tunas barunya di bagian umbi sente yang saya sebut sebagai umbi sente bercabang. Kita lihat, kita keluarkan yuk, kita tarik keluar saja. Sengaja kita tempatkan di media yang seperti ini, kawan. Kita lihat tempatnya, ini juga sangat membantu kelembapan. Layaknya kita seperti di lahan yang sangat natur, di lahan luas. Walaupun ini di lantai 1, tapi ini sangat sulit sekali untuk melakukan hal ini. Lihat calon-calon tunasnya seperti ini. Hal seperti ini tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Waktunya sangat lama, kawan. Kalau kita menggunakan teknik atau teori yang sangat singkat, kawan, otomatis kalau ini kita potong habis, otomatis cepat mengeluarkan tunas. Tetapi itu akan membusuk, kawan. Jadi umbinya akan membusuk. Jadi ingat, teknik agar umbi sente mengeluarkan tunas di atas media tanam itu memang harus utuh pucuk tunas umbinya seperti ini, nggak boleh ini hilang, kan. Kalau ini hilang, otomatis tumbuh tunas akan membusuk. Saya sendiri tidak memberikan waktu yang spesifik berapa waktu yang diperlukan sampai tumbuh tunas. Itu sangat sulit sekali. Kita perlu waktu, perlu telaten. Jadi merawatnya memang media seperti ini harus subur. Bagian-bagian bawah ini kalau muncul tunas-tunas seperti ini harus kita hilangkan agar terfokus di bagian umbinya. Ingat, seperti ini, kawan, boleh kita potong jika ada tunas barunya sebab terlalu ke bawah. Ini kita fokus agar yang bagian atas, kawan. Lah, yang bagian atas seperti bisa konsentrasi munculkan tunas. Kita lihat seperti bagian atas. Juga saya ulas kembali bahwa generatif tanaman sente itu satu berasal dari akar. Yaitu seperti ini. Lah, ini akar menjulur, bagian akar menjulur mengeluarkan tunas. Kemudian yang kedua dari mata tunas umbi. Yang ketiga dari lingkar cincin, gergaji seperti bentuk seperti gergaji lingkar tunas umbi. Yang keempat itu dari bagian umbi itu sendiri. Jadi ini adalah generatif tanaman umbi sente untuk berkembang biak agar kedepannya tanaman ini tetap eksis keberadaannya. Jadi tanaman ini eksis keberadaannya. Maaf, kadang-kadang saya menggunakan istilah bahasa itu double main, maksudnya itu arti yang sama ya. Kita menggunakan eksis adalah tetap, kadang-kadang kita ucap 2 kali, eksis atau tetap, maksudnya satu aja kata-kata. Kalau tetap ya tetap, kalau eksis ya eksis. Ini maksud saya, maaf sahabatku semuanya. Kenapa generatif
pada tumbuhan sente itu bermacam-macam pada organ bagian tumbuh ini. Tentu saja dari akar menjulur, dari mata tunas, dari lingkar cincin gergaji, juga bagian umbi, agar umbi ini eksis ke depan bisa kita lihat generasinya. Jadi agar umbi ini kenapa perlu bergeneratif, agar eksis ke depannya kita lihat keberadaan tanaman ini tetap ada, mempertahankan generasinya. Oleh sebab itu perlu generatif pada tanaman apapun, termasuk jenis umbi sente ini. Ya, ini kalau kita hilangkan seperti ini kawan, ini cuma fokus pada bagian atas agar fokus tumbuh tunas baru di sini. Ini adalah satu trik di mana kita mempunyai tanaman umbi sente bercabang yang tumbuh di bagian umbi, kita sebut sebagai umbi sente bercabang. Ini jenis tanaman sente asli, yaitu Japanese sente. Nah, ini kita ambil saja seperti ini. Tentu media tanam sekitaran ini jangan sampai tandus, agar memicu tumbuh kembang tanaman ini. Kalau memang suplai nutrisi hara sangat kuat pada tanaman sente, didukung oleh habitat yang lembab, tidak menutup kemungkinan menjadikan umbi sente bercabang itu berhasil. Tetapi sahabatku semua juga perlu waktu, perlu kesabaran untuk memiliki tanaman ini. Jadi tidak mudah kawan, tidak dalam waktu yang singkat. Seperti rembesan-rembesan natrium klorida hebat juga kita dapat gunakan sebagai pupuk lapisan atas, yaitu pupuk dasar lapisan atas. Apalagi kalau ada tanah beda warna, tentu akan memicu kesuburan tanaman sente ini. Ingat, tanaman sente adalah tanaman yang sangat banyak membutuhkan air, baik dari air, oksigen natur atau oksigen kasa halus. Kita lihat tekstur ciri khasnya jenis tanaman Caladium family, di mana lekukan-lekukan ciri khas batangnya tentu seperti ini akan menampung natur oksigen kasa halus, sehingga ini sangat tampak sekali dengan adanya tekstur daun atau batang seperti ini. Tanam ini sangat membutuhkan air, membutuhkan natur oksigen, juga oksigen kasa halus. Kita ambilkan ini kawan, sekitaran ini ada natrium klorida hebat, sehingga kita suatu saat walaupun seperti ini bisa juga menumbuhkan tanaman yang lain seperti tumbuhan pakis. Nah, ini kawan, natrium klorida hebat campur daun-daunan kawan. Nah, kita taruh saja seperti inilah. Ini kita harapkan agar tanaman ini juga mampu mengeluarkan jenis-jenis tumbuhan yang lain. Natrium klorida hebat, di sini ada organ zat, di mana makro organ seperti ini tampak kita lihat oleh mata. Kemudian mikro organ ada sel-sel yang mendukung sehingga tumbuhan lain juga mampu tumbuh kembang seperti tumbuhan pakis. Jadi kita mengembang biakkan tanaman pakis dengan teknik alami yang kita sebut sebagai live generative air, di mana generatif tanaman juga berasal dari organ zat.
Kita kembalikan semula kawan. Kita kembalikan ke tempat semula. Nah, seperti ini lah, ke tempat semula. Ini penting kawan. Sekitaran kita yang sangat natur, banyak berserakan daun-daunan, juga rembesan natrium klorida. Suatu saat mesti kita bersihkan, kita gunakan untuk pupuk tabur pelapis bagian atas pada perakaran. Ini maksud saya agar sahabat semuanya bisa menumbuhkan tumbuhan yang lain. Jadi organzat dari rembesan natrium klorida ada organzat, sehingga tumbuh tumbuhan pakis darat akar hijau, pakis darat humus, pakis batu, juga pakis pohon. Jangan lupa cukup air untuk jenis Japanese sente seperti ini, agar menjadi tanaman klasik, tanaman hias yang indah, sente bercabang. Perawatan awal yang selalu saya sharingkan berulang-ulang. Semoga bermanfaat para sahabatku. Salam semangat selalu. Saya Agus Wito Channel. Untuk semua sahabatku dimanapun berada, di dalam negeri ataupun di luar negeri, semoga bermanfaat.